Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mencoba mengerjakan soal P3K wawancara khususnya untuk tenaga kesehatan di instansi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Anda mungkin akan berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk tahanan atau narapidana. Bagaimana Anda akan menjaga profesionalisme dan netralitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada semua individu, terlepas dari latar belakang hukum mereka? A. Mengutamakan etika profesi dan kode etik tenaga kesehatan tanpa memandang status pasien. B. Hanya memberikan pelayanan dasar yang esensial untuk menghindari keterlibatan lebih lanjut. C. Melaporkan setiap informasi yang didapat dari tahanan atau narapidana kepada pihak berwenang. D. Membatasi interaksi hanya pada aspek medis dan menghindari percakapan pribadi. Nah, silakan teman-teman di pause terlebih dahulu videonya atau kalian berikan waktu untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, mari kita bahas bersama. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini, menurut saya ya, pilihan yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya, yaitu mengutamakan etika profesi dan kode etik tenaga kesehatan tanpa memandang status pasien. Sekali lagi, di sini teman-teman bertindak sebagai tenaga kesehatan gitu ya, yang ada di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Akan seringkali berinteraksi dengan tahanan atau narapidana gitu ya. Tentunya meskipun mohon maaf ada seseorang yang dilabeli status tahanan atau narapidana, tidak menyurutkan profesionalisme teman-teman dan netralitasnya gitu ya dalam memberikan pelayanan. Yang penting sesuai dengan kode etik profesi gitu ya. Tentunya tanpa memandang status pasien. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 1. Mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang menjunjung tinggi integritas dan kerahasiaan data. Jika Anda dipercaya untuk mengelola rekam medis atau data kesehatan sensitif di lingkungan kejaksaan, langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut? A. Menyimpan data di tempat yang mudah diakses agar cepat saat dibutuhkan. B. Hanya berbagi informasi dengan rekan kerja yang memiliki jabatan lebih tinggi. C. Menerapkan prosedur keamanan data yang ketat sesuai standar yang berlaku. Atau D. Menggunakan sistem manual untuk menghindari kebocoran data digital. Nah, silakan teman-teman memikirkan untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk pertanyaan nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat ya menurut saya adalah opsi yang C ya teman-teman ya, yakni menerapkan prosedur keamanan data yang ketat sesuai standar yang berlaku gitu. Nah, tentunya dengan kita memilih C ini gitu ya, kita ini mencerminkan diri kita bahwa kita ini punya kesadaran gitu ya akan pentingnya keamanan data ya teman-teman ya. Kenapa ini sangat penting gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita ini orang yang taat gitu ya, taat terhadap aturan yang berlaku ya. Ini kan ada kata-kata sesuai standar yang berlaku gitu ya. Nah, yang namanya data itu kan apalagi ini data rekam medis gitu teman-teman, pasti ini sifatnya sensitif gitu ya. Dan dengan kita menerapkan prosedur keamanan data yang ketat itu
membuat kita terlihat seseorang yang bertanggung jawab gitu. Itu ya. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan di kejaksaan, Anda mungkin dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat dalam kondisi tekanan. Misalnya saat ada kasus darurat medis, bagaimana Anda akan merespon situasi tersebut secara efektif dan efisien? A. Menunggu instruksi dari atasan sebelum mengambil tindakan apapun. B. Mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu sebelum bertindak. C. Mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman medis yang dimiliki. Atau D. Meminta bantuan rekan kerja lain untuk mengambil alih situasi. Nah, silakan dipikirkan dulu jawabannya teman-teman. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk pertanyaan nomor 3 ini. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat gitu ya untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini adalah opsi yang C ya teman-teman ya, yang C. Kenapa? Karena kita ketika mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman medis yang dimiliki, itu menunjukkan kemampuan kita gitu. Kemampuan dalam hal apa? Dalam inisiatif dan pengambilan keputusan gitu ya. Kenapa? Karena di soalnya ini gitu ya, kita dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat gitu, dalam kondisi tekanan ya. Dan kalau misalkan yang B, mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kan kita diminta untuk mengambil keputusan secara cepat gitu ya. Jadi ya berdasarkan pengetahuan yang kita miliki dan pengalaman medis gitu. Tentunya pengalaman dan pengetahuan itu akan membuat kita bijak dalam mengambil keputusan. Ya, itu adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Lingkungan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia menuntut kedisiplinan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Bagaimana Anda memastikan diri Anda dapat beradaptasi dengan budaya kerja yang terstruktur dan hierarkis seperti ini? A. Mengikuti aturan yang ada namun tetap fleksibel jika ada situasi mendesak. B. Berusaha memahami dan mematuhi setiap prosedur serta hierarki organisasi. C. Hanya mematuhi instruksi langsung dari atasan yang menugaskan saya. D. Mencoba mengubah beberapa regulasi yang dirasa kurang relevan. Silakan teman-teman mencari jawabannya terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita bahas bersama. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang B ya teman-teman. Opsi yang B ya teman-teman. Yakni berusaha memahami dan mematuhi setiap prosedur serta hierarki organisasi. Dengan kita memilih tindakan seperti ini gitu ya, maka kita akan dianggap menunjukkan sikap yang adaptif gitu ya, karena kan kita ini berada di lingkungan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menuntut kedisiplinan gitu ya. Kalau misalkan kita tidak bisa mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia, malah itu justru menunjukkan sikap yang kita tidak bisa beradaptasi lah dengan lingkungan kerja kita yang baru gitu ya. Kita tidak patuh ya. Dan di sini juga ada kata-kata kepatuhan. Apalagi ini kan instansinya di kejaksaan gitu ya, yang berkaitan dengan hukum gitu. Artinya kita butuh yang namanya kedisiplinan dan kepatuhan gitu ya. Itu pertanyaan yang nomor 4 ya pembahasannya seperti itu. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 5. Kejaksaan Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
termasuk di bidang kesehatan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi inovatif dalam pelayanan kesehatan di lingkungan kejaksaan, ide apa yang akan Anda usulkan untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas layanan? A. Mengusulkan program edukasi kesehatan yang disesuaikan untuk pegawai dan tahanan. B. Meminta anggaran lebih besar untuk membeli peralatan medis terbaru tanpa perencanaan. C. Meniru program kesehatan dari instansi lain tanpa adaptasi. D. Menunggu atasan yang memberikan instruksi untuk melakukan inovasi. Nah, silakan teman-teman jawab untuk pertanyaan nomor 5 ini. Jika sudah, mari kita coba bahas bersama-sama. Nah, menurut saya untuk pertanyaan nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Nah ini ya, yang A. Kenapa? Karena dengan kita memilih opsi yang A ini menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah orang yang kreatif gitu ya. Orang yang kreatif. Program edukasi. Ini kan program yang sangat bagus gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata yang disesuaikan. Artinya program edukasi kesehatan yang mungkin sudah umum di masyarakat, teman-teman sesuaikan gitu. Teman-teman sesuaikan itu kan butuh pemikiran yang kreatif gitu ya. Dari seseorang untuk bisa menyesuaikan sebuah hal yang umum ke sesuatu lingkungan yang khusus gitu. Ini ya, untuk pegawai dan tahanan. Ini menunjukkan bahwa teman-teman adalah orang yang inovatif dan orang yang punya inisiatif yang tinggi gitu ya. Nah, tentunya tujuannya apa? Ya tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan daripada Kejaksaan Republik Indonesia gitu ya. Di sini kan ya meningkatkan kualitas layanan gitu teman-teman. Kalau meminta anggaran lebih besar, wah ini menunjukkan bahwa teman-teman tidak bisa melakukan inovasi kalau tidak ada anggaran yang besar gitu ya. Ini kurang tepat. Meniru program kesehatan lain tanpa adaptasi, wah ini berarti kita tidak kreatif orangnya, hanya tinggal copy paste aja gitu ya program kesehatan dari instansi lain. Nah kalau yang D ini justru malah tidak menunjukkan sikap yang inovatif gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 5 ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Sebagai tenaga kesehatan di Kejaksaan Republik Indonesia, Anda mungkin dihadapkan pada tugas yang memerlukan kerjasama tim lintas divisi, misalnya dengan jaksa, penyidik, atau staf administrasi. Bagaimana Anda akan memastikan kolaborasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam pelayanan kesehatan? A. Berfokus pada tugas pribadi dan meminimalkan interaksi dengan divisi lain. B. Menunggu arahan dari atasan untuk setiap langkah kolaborasi yang harus diambil. C. Berinisiatif untuk berkomunikasi dan menyelaraskan pekerjaan dengan tim lain. Atau D. Menganggap pekerjaan divisi lain bukan menjadi tanggung saya. Untuk pertanyaan nomor 6 ini silakan teman-teman cari jawabannya terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah, mari kita coba bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan nomor 6 ini, kalau saya ya teman-teman, saya akan memilih opsi yang C ya teman-teman ya. Yang C ya, ini berinisiatif untuk berkomunikasi dan menyelaraskan pekerjaan dengan tim yang lain. Nah, kenapa kalau misalkan teman-teman memilih opsi yang C ini, itu menunjukkan bahwa teman-teman ini punya punya nilai sikap mau berkolaborasi teman-teman. Kenapa? Karena di soalnya kan Anda diminta untuk memastikan tentang kolaborasi gitu ya. Artinya kita bisa bekerja sama gitu untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Utamanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Jadi opsi C ini yang paling menunjukkan sikap kolaboratif ya. Di sini ada kata-kata berkomunikasi dan mencoba untuk menyelaraskan pekerjaan dengan tim yang lain.
gitu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Pekerjaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia bisa jadi dinamis dan terkadang memerlukan adaptasi terhadap perubahan kebijakan atau prioritas. Jika ada perubahan signifikan dalam prosedur pelayanan kesehatan, bagaimana Anda akan menghadapinya dan memastikan implementasi yang lancar? A. Mengubah tentang perubahan tersebut karena menyulitkan pekerjaan. B. Berusaha memahami perubahan dan beradaptasi dengan cepat untuk menerapkannya. C. Melanjutkan cara kerja lama sampai ada teguran dari atasan. Atau D. Meminta rekan kerja lain untuk mengajari saya setiap detil perubahan. Nah, silakan teman-teman mencoba untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan nomor 7 ini, kalau saya memilih opsi yang B ya teman-teman, yakni berusaha memahami perubahan dan beradaptasi dengan cepat untuk menerapkannya. Nah, jika teman-teman memilih opsi yang B, teman-teman akan dianggap sebagai individu yang memiliki sikap adaptif gitu ya. Karena di sini ada kata-kata beradaptasi, teman-teman. Ya, adaptasi. Berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam soalnya di sini dikatakan dinamis, teman-teman ya. Bahwa lingkungan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia ini dinamis. Artinya akan terus-menerus mengalami perkembangan, ya, atau memiliki dinamika gitu ya. Akan selalu mengalami perkembangan sehingga membutuhkan sikap yang adaptif. Ya teman-teman, itu adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Integritas adalah nilai fundamental di Kejaksaan Republik Indonesia. Jika Anda menemukan indikasi adanya pelanggaran etika atau prosedur di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, tindakan apa yang akan Anda ambil? A. Mengabaikannya karena bukan menjadi wewenang saya. B. Mencoba mencari tahu lebih dalam sebelum melaporkannya secara rahasia kepada pihak berwenang. C. Menyampaikan keluhan kepada rekan kerja tanpa mengambil tindakan formal. Atau D. Langsung menyebarkan informasi tersebut kepada semua pihak terkait. Nah, silakan teman-teman cari jawabannya terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan nomor 8 ini teman-teman, saya memilih opsi yang B ya, yang paling tepat. Kenapa? Karena opsi ini kan mencoba mencari tahu lebih dalam sebelum melaporkannya secara rahasia kepada pihak yang berwenang. Nah, dengan teman-teman memilih opsi B ini menunjukkan bahwa teman-teman memiliki sikap yang bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab dan mempunyai nilai sikap integritas gitu ya. Artinya integritas ini adalah orang yang sangat memegang teguh prinsip gitu ya, prinsip dalam menjadi seorang pegawai di sebuah instansi ya, lebih-lebih di kejaksaan gitu loh. Karena ya setahu saya yang namanya kejaksaan ini kan pasti berkaitan dengan kasus hukum gitu ya. Godaannya sangat godaannya sangat besar sekali gitu teman-teman ya. Godaannya besar sekali sehingga membutuhkan yang namanya integritas yang tinggi gitu ya. Nah, karena kan di sini teman-teman menemukan adanya pelanggaran etika ya atau prosedur dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi pelayanan lingkungan kesehatan. Tentunya kalau kondisinya seperti ini ya kita tidak tiba-tiba langsung melaporkan gitu kan. Tapi benar-benar diteliti dulu gitu ya. Apakah informasinya itu benar gitu ya. Kalau misalkan memang sudah benar, ya kita wajib untuk melaporkannya gitu. Tapi ya
secara bertanggung jawab gitu ya, dengan intinya kan menjaga kerahasiaan informasi lah ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Kejaksaan Republik Indonesia berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan, bagaimana Anda akan berkontribusi dalam membangun citra positif kejaksaan di mata publik melalui pelayanan yang Anda berikan? A. Hanya menjalankan tugas sesuai deskripsi pekerjaan tanpa inisiatif lebih. B. Memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. C. Mengabaikan keluhan ringan dari pasien yang tidak terlalu mendesak. Atau D. Berinteraksi seperlunya saja dengan pasien dan keluarga mereka. Nah, untuk pertanyaan nomor 9 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman, yakni memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Tentunya sebagai pelayan masyarakat gitu ya, kita dituntut untuk komitmen gitu. Komitmen dalam hal apa? Dalam memberikan pelayanan publik ya. Kita memberikan pelayanan publik. Nah, pelayanan kepada publik itu pelayanan yang bagaimana ya? Ini yang ramah, profesional, dan juga berorientasi pada apa sih yang menjadi kebutuhan daripada pasien kita itu. Jadi adalah pertanyaan nomor 9 beserta dengan pembahasannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Situasi kerja di instansi pemerintah seperti Kejaksaan Republik Indonesia kadang menuntut fleksibilitas, waktu, dan kesediaan untuk bekerja di luar jam kantor jika dibutuhkan. Nah, terutama dalam kondisi darurat. Bagaimana sikap Anda terhadap tuntutan tersebut? A. Menolak bekerja di luar jam kantor karena sudah menjadi hak saya. B. Bersedia bekerja di luar jam kantor jika memang sangat dibutuhkan dan mendesak. C. Hanya akan bekerja di luar jam kantor jika ada kompensasi tambahan. Atau D. Mengajukan cuti jika ada kemungkinan harus bekerja di luar jam kantor. Nah, silakan teman-teman cari jawabannya terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan nomor 10 ini, jawaban yang tepat adalah yang opsi yang B ya teman-teman. Bravo. Kenapa? Karena ya kita ini kan dituntut profesional ya. Dituntut profesional, dituntut berdedikasi gitu ya. Dituntut ini ya dikatakan menuntut fleksibilitas waktu. Artinya ya fleksibilitas waktu dalam bekerja ya kadang kerjaannya di luar jam efektif di kantor gitu ya. Jadi tetap kita harus bersedia gitu teman-teman ya. Jika, tapi ada jikanya gitu ya, jika memang sangat dibutuhkan dan mendesak. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih bisa diselesaikan esok hari ya besok ya gitu ya. Tapi kalau benar-benar urgent, penting banget ya harus diselesaikan hari itu juga gitu ya. Meskipun itu ya akhirnya mengambil waktu di luar jam kantor gitu. Oke, itu tadi adalah pertanyaan ke-10. Nah, teman-teman, kita sudah sampai jumpa di akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir, saya doakan teman-teman sehat dan juga dilancarkan saat mengerjakan soal P3K tenaga kesehatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Saya mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat soal dan membahasnya di channel YouTube ini, lebih-lebih untuk teman-teman yang sekarang sedang coba untuk mendaftar di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai tenaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.